Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Valina Hiarinisa dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dalam MOOC, merawat kesehatan mental keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari persiapan pernikahan atau pre-marriage preparation? Yang pertama adalah tujuan dari persiapan pernikahan ini untuk membantu pasangan untuk mempersiapkan pernikahan dengan meningkatkan awareness mereka atau kesadaran mereka akan pentingnya kekuatan hubungan dan area pertumbuhan. Dan kemudian persiapan pernikahan ini juga bermanfaat untuk membekali mereka ya, calon pasangan untuk meningkatkan keterampilan dalam meningkatkan hubungan mereka gitu. Jadi tidak hanya keterampilan yang sifatnya taktis, tapi juga keterampilan mengelola emosi, keterampilan untuk mendengarkan, memahami dan menghargai perbedaan pendapat yang mungkin saja akan terjadi selama menjalani masa-masa pernikahan. Nah, dalam mempersiapkan pernikahan sebenarnya tidak hanya seorang diri ya gitu, artinya memang ada hal-hal yang dapat disiapkan secara mandiri seperti meningkatkan referensi bacaan seputar pernikahan, seputar persiapan pernikahan, kemudian apa-apa saja contoh kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Artinya persiapan secara mandiri tentu ada, tapi itu saja tidak cukup gitu, artinya perlu adanya pandangan atau perspektif dari orang lain gitu ya. Jadi yang pertama, setelah kita memiliki niat untuk menikah gitu ya, kita ada niatan untuk menuju pernikahan, kita harus meningkatkan ya niat itu dengan cara memperluas ya. Jadi niat ini kan untuk menuju pernikahan, tapi implementasinya sangat luas gitu. Bicara mengenai program dalam persiapan pernikahan, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi yang menunjukkan idealnya sebuah program persiapan pernikahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa program pranikah yang ideal setidaknya mencakup yang pertama adalah niat. Jadi sebuah niat dari masing-masing pasangan ya, dan akhirnya membentuk sebuah tim gitu ya yang berkomitmen untuk membangun dan memelihara pernikahan yang sukses. Kemudian adanya niat dari masing-masing keluarga. Jadi tidak hanya niatnya calon pasangan saja, tapi juga dari masing-masing keluarga calon pasangan. Poin kedua adalah adanya spiritualitas atau religiusitas. Jadi di sini penting sekali untuk memberikan wawasan yang cukup ya mengenai peran spiritualitas dalam pernikahan. Dan ini biasanya melibatkan orang-orang tertentu seperti tokoh agama atau pihak-pihak yang terlibat dari KUA mungkin ya, atau mungkin bagi teman-teman yang memiliki preferensi untuk mengikuti konseling pranikah, jadi adanya seorang pendidik atau adanya konselor atau psikolog atau terapis yang membantu kita untuk memberikan wawasan mengenai spiritualitas dan bagaimana efek dari kekuatan spiritualitas atau religiositas terhadap kemampuan kita untuk mengelola emosi, kemampuan kita untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah adanya modal fisik ya. Jadi modal psikis dan fisik adalah dua hal yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Jadi harus memastikan baik-baik gitu ya ketika kita memutuskan untuk menikah, memang sudah ada modal yang cukup untuk ke sana gitu. Seperti apa modalnya? Tentu tidak sama ya antara keluarga satu dengan keluarga yang lain, mengingat lifestyle-nya juga berbeda. Oleh sebab itu saya tidak akan menyebutkan nominalnya berapa, tapi memang tolak ukurnya adalah kemampuan seseorang untuk membiayai hidupnya sendiri dan keluarganya. Dan keluarganya di sini adalah istri dan paling tidak satu orang anak gitu. Sudah terbayang gitu, tidak hanya tiba-tiba menikah, nanti rezeki akan datang dengan sendirinya. Tentu tidak seperti itu mindsetnya ya. Tentu dalam menuju pernikahan perlu ada yang diatur, yang dipersiapkan. Salah satunya adalah modal dari pernikahan itu sendiri, yaitu modal psikis, fisik, dan juga kesejahteraan ekonomi ya. Harus dipastikan juga ya untuk menuju pernikahan setidaknya ada 3 modal psikologis, psikis, dan juga ekonomi yang cukup untuk membiayai keluarga kecil kita. Jangan sampai kita tidak mengukur hal itu dan akhirnya kelabakan ketika sudah menjalani rumah tangga.
Bagaimana dengan modal psikologis? Nah, di sini kita bisa melihat dari bagaimana kemampuan komunikasi antar pasangan dan juga bagaimana follow up dari diskusi dari hari ke hari. Artinya modal psikologis ini tidak hanya sekadar kemampuan komunikasi, tapi juga prakteknya seperti apa gitu. Tidak hanya kemampuan dalam memahami sebuah teori, tidak hanya seberapa banyak buku pranikah yang kita baca, tapi juga bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebelum menikah. Itu sanggupkah kita dealing dengan segala aktivitas pasca menikah? Nah, itu adalah modal psikologis. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita diskusikan gitu ya dalam pre-marriage talk ya, atau pre-marriage preparation. Yang pertama adalah mengeksplorasi kekuatan, kelemahan, risiko dari diri kita, dari masing-masing calon pasangan. Jadi mengeksplor kekuatannya apa, mengeksplor kelemahan kita apa, kelemahan calon pasangan kita apa, dan juga area-area dalam membangun komunikasinya, membangun hubungan yang baik seperti apa, dari sudut pandang kita seperti apa, dari sudut pandangan calon pasangan kita seperti apa. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan communication skill, bagaimana kita terus menjalin komunikasi. Artinya komunikasi itu bukan gift ya, bukan keturunan gitu. Komunikasi adalah sesuatu yang bisa dilatih. Oleh sebab itu jangan pernah merasa puas dengan kemampuan komunikasi kita. Bahkan meskipun kita sudah menikah sekalipun, iktikat atau niat untuk memperbaiki komunikasi harus terus diasah, harus terus haus gitu ya, agar kita bisa terus merawat cinta dengan kasih sayang, dengan bahasa cinta yang sebaik-baiknya. Kemudian kita juga berdiskusi mengenai bagaimana sih kita menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Itu bisa diakali dengan cara mendiskusikan studi kasus tertentu gitu ya. Misalnya studi kasus bagaimana pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, bagaimana peran domestik dalam rumah tangga, bagaimana peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Seperti itu misalnya. Kemudian ini penting juga ya, kita untuk mengetahui, kita untuk mengidentifikasi dan mengelola stres kita seperti apa. Tidak hanya kita juga harus tahu bagaimana sih calon pasangan kita mengidentifikasi dan memanajemen stresnya. Dengan begitu kita tahu, oh dia sedang tidak mood, oke, aku mungkin mengambil cara, oh oke, mungkin aku tidak membuatnya semakin tertekan, oh oke, mungkin aku menghiburnya. Jadi kita tahu kapan-kapan waktu dimana kita harus mendekat, atau mungkin mengambil jarak, atau time out, atau mungkin memberikan inquiry atau memberikan pertanyaan kenapa, ada yang bisa dibantu atau sejenisnya. Selanjutnya adalah mengeksplorasi keluarganya. Ini penting sekali ya, karena pernikahan bukan hanya bertemunya dua insan yang saling mencinta, tapi juga bersatunya dua keluarga besar. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita mengenal keluarga besar calon pasangan, sehingga kita bisa lebih mudah untuk beradaptasi di kemudian hari. Nah, yang tidak kalah penting adalah, dan mungkin sedikit tabu, adalah bagaimana mengelola finansial dalam rumah tangga. Ada banyak sekali teorinya, ada banyak sekali contohnya, dan ada banyak sekali implementasinya. Tergantung kita mau ikut yang mana nih. Kita sepakat untuk saling backup, atau apakah kita sepakat untuk membangun tabungan bersama. Nah, ini penting sekali untuk didiskusikan supaya nanti tidak kaget gitu ketika kita mengelola keuangan yang awalnya untuk diri sendiri, tapi ini juga harus dibagi untuk keluarga. Baik, dua terakhir adalah bagaimana kita membangun personal value ya, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan nilai-nilai personal kita, tapi juga bisa kompromi dengan nilai-nilai yang sudah dianut oleh pasangan kita gitu. Bagaimana kita bisa berkolaborasi lewat perbedaan yang boleh jadi ada, mungkin sebagian kecil atau mungkin sebagian besar gitu ya. Kemudian merencanakan visi dan misi keluarga secara bersama-sama. Artinya visi misi keluarga ini bukan hanya keinginan salah satu pasangan saja, tapi harus dari dua-duanya gitu. Tidak mungkin visi misi sebuah keluarga hanya terbentuk dari satu orang saja. Misalnya dari sang suami saja, aku maunya begini, kamu harus ikut. Atau sebaliknya dari istri, aku maunya begini, kamu harus ikut. Dan itu tidak sehat ya tentunya. Tentu perlu ada
keinginan bersama yang harus dicapai bersama-sama, tidak mungkin hanya salah satu pihak saja. Dan yang terakhir adalah, dan menjadi modal seumur hidup juga ya, mungkin adalah memahami, mengapresiasi tiap waktu yang kita miliki, mengapresiasi tiap kebaikan yang dimiliki pasangan, menerima segala kekurangannya, dan juga menghargai adanya perbedaan kepribadian yang dimiliki kita dengan pasangan kita. Jadi tidak mungkin ya kita akan selalu memiliki kepribadian dan minat yang sama, tentu nggak mungkin. Penting banget buat kita untuk memahami bahwa memang ada yang namanya individual differences, ada yang namanya perbedaan, ada yang namanya konflik, dan itu sangat relate dengan kepribadian kita. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah bagaimana calon pasangan untuk melakukan medical check up sebelum yakin untuk melakukan pernikahan. Ini sifatnya tidak wajib, tapi sangat dianjurkan supaya bisa mendeteksi gitu jika memang terjadi hal-hal yang perlu diperjuangkan gitu. Misalnya ada mungkin yang golongan darahnya khusus, atau mungkin ada alergi, atau mungkin ada gangguan-gangguan yang bisa dicegah dari awal, atau mungkin bisa ditangani sedini mungkin. Itu sangat penting. Maka saya sangat menganjurkan untuk melakukan medical check up ya sebelum menuju pernikahan, supaya ada ketenangan gitu, dari secara psikisnya juga tenang, secara fisiknya kita juga merasa tenang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan bersama-sama. Selamat mengerjakan kuis dan sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.